Martin Zubimendi positif gabung Arsenal. Didesak copot ban kapten Arsenal dari Martin Odegaard. Begini respons Mikel Arteta. Ingin lebih gacor di lini depan. Arsenal ingin nego Rafael Leao dari AC Milan. Arsenal telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Martin Zubimendi dari Real Sociedad sebagai rekrutan pertama mereka di bursa transfer musim panas 2025. Gelandang bertahan berusia 26 tahun ini telah secara lisan menyetujui kontrak jangka panjang dengan Arsenal, dan klub asal London Utara siap untuk mengaktifkan klausul pelepasan senilai 60 juta euro. Zubimendi dikenal sebagai pemain kunci di Real Sociedad dengan performa yang konsisten. Tampil dalam 44 pertandingan di semua kompetisi musim 2024-25, mencetak 2 gol dan 2 assist. Gaya bermainnya yang agresif dan disiplin sangat dibutuhkan Arsenal untuk memperkuat lini tengah yang selama ini sering kehilangan keseimbangan. Selain itu, Zubimendi juga mendapat pujian tinggi dari pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, yang menyebutnya sebagai pemain terbaik kedua di dunia. Transfer ini menjadi kemenangan bagi Arsenal setelah berhasil mengalahkan persaingan dari klub-klub besar seperti Real Madrid dan Barcelona yang juga menunjukkan minat pada sang pemain. Martin Zubimendi sendiri telah memberikan sinyal perpisahan dengan Real Sociedad, klub yang telah dibelanya selama 15 tahun, dalam sebuah wawancara yang emosional. Dengan kedatangan Zubimendi, Arsenal berharap dapat memperkuat skuad dan meningkatkan peluang mereka untuk meraih trofi yang belum didapatkan sejak beberapa musim terakhir. Rekrutmen ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk menggantikan posisi gelandang seperti Thomas Partey yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2025. Kesepakatan resmi diperkirakan akan segera diumumkan setelah langkah-langkah formal selesai, menjadikan Martin Zubimendi sebagai pilar baru Arsenal untuk musim 2025-2026. Martin Odegaard menghadapi kritik di musim ini akibat performanya yang tidak konsisten setelah pulih dari cedera. Gelandang timnas Norwegia ini mengalami cedera pergelangan kaki di awal musim dan baru kembali bermain pada bulan Oktober. Sejak saat itu, Odegaard belum mampu menunjukkan performa terbaiknya seperti di musim-musim sebelumnya. Musim lalu, Odegaard tampil sangat mengesankan dengan mencetak 8 gol dan memberikan 10 assist di Liga Inggris. Namun, penampilannya musim ini mengalami penurunan yang signifikan, dengan hanya mencetak 2 gol dan 5 assist hingga saat ini. Puncak kekecewaan terjadi pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, PSG, pada 30 April, di mana Odegaard tidak mampu memberikan kontribusi berarti di lini tengah. Dalam pertandingan di Emirates Stadium tersebut, ia hanya melakukan sedikit operan, dribelnya tidak efektif, kalah dalam banyak duel, dan gagal menciptakan peluang. Setelah penampilan buruk itu, ada desakan agar Mikel Arteta mencopot ban kapten dari Odegaard. Salah satu yang menyuarakan pendapat tersebut adalah mantan pemain Liverpool, Mark Lawrenson, yang berpendapat bahwa pencopotan ban kapten dapat membantu Odegaard kembali ke performa terbaiknya. Namun, Mikel Arteta dilaporkan masih memiliki kepercayaan pada Odegaard, sehingga ia akan tetap menjadi pemimpin Arsenal. Informasi ini disampaikan oleh media Inggris, The Athletic. Odegaard bergabung dengan Arsenal pada 20 Agustus 2021 setelah sebelumnya bermain untuk Real Madrid. Ia sempat dipinjamkan ke Arsenal pada paruh kedua musim 2020 hingga 2021 sebelum akhirnya dipermanenkan. Sejak membela Arsenal, Odegaard telah tampil dalam 195 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 40 gol dan memberikan 37 assist. Arsenal tengah mengincar Rafael Leao untuk memperkuat posisi sayap kiri dan bersiap untuk mengajukan tawaran sebesar 100 juta euro untuk bintang AC Milan tersebut. Andrea Berta, yang baru menjabat sebagai direktur olahraga, mulai merancang era baru di Emirates dengan Leao sebagai target utama di bursa transfer musim panas ini. Langkah ambisius Arsenal dalam memperkuat tim tampaknya sudah mulai terlihat, dengan Rafael Leao dari AC Milan kini menjadi salah satu nama yang paling diperhatikan.
Menurut laporan dari Calcio Mercato, pemain asal Portugal ini menjadi prioritas utama Berta untuk memperkuat sektor sayap kiri di musim depan. Setelah kabar mengenai kepindahan Martin Zubimendi dari Real Sociedad dengan nilai 60 juta euro semakin menguat, fokus The Gunners kini beralih ke lini serang, khususnya sisi kiri yang selama ini diisi oleh Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard secara bergantian. Kepergian Raheem Sterling, yang masa pinjamannya dari Chelsea tidak diperpanjang, semakin membuka peluang bagi Arsenal untuk mendatangkan pemain baru yang lebih eksplosif dan berkualitas tinggi. Meskipun Rafael Leao masih terikat kontrak dengan AC Milan hingga 2028, klub Serie A tersebut dilaporkan akan mempertimbangkan untuk melepasnya jika ada tawaran yang mengguncang, sekitar 100 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Musim ini, Leao telah mencatatkan 25 kontribusi gol dari 48 penampilan, menegaskan posisinya sebagai salah satu penyerang sayap paling berbahaya di Eropa. Pemain berusia 24 tahun ini telah mencetak 86 gol dalam karirnya, bermain untuk Sporting CP, Lille, dan AC Milan. Ia juga berkomitmen penuh kepada Milan, setidaknya hingga final Coppa Italia melawan Bologna. Leao ingin menambah koleksi trofinya yang saat ini sudah berjumlah 2 bersama Rossoneri. Namun, Arsenal bukan satu-satunya klub yang tertarik. Chelsea juga memantau situasi Leao, sementara Leroy Sané dari Bayern Munich disebut-sebut sebagai alternatif jika kesepakatan dengan Milan tidak terwujud. Penunjukan Andrea Berta sebagai direktur olahraga baru merupakan langkah signifikan bagi Arsenal dalam membangun kembali struktur rekrutmennya. Gaya Berta yang menyukai pemain dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan untuk merusak tempo permainan sangat cocok dengan karakter Leao. Jika transfer ini berhasil, hal ini bisa menjadi tanda dimulainya fase baru di bawah Mikel Arteta, dari tim yang hampir juara menjadi tim yang benar-benar kompetitif di semua ajang. Musim ini, Arsenal kekurangan daya serang yang tajam, terutama dari sisi kiri, di mana tidak ada pemain selain Bukayo Saka yang mencetak 2 digit gol di Premier League. Statistik ini menunjukkan urgensi untuk merekrut pemain seperti Leao, yang dapat menciptakan momen individu dan secara konsisten mendobrak pertahanan lawan. Dengan usianya yang masih 24 tahun, Leao tidak hanya akan memperkuat skuad dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang. Jika Arsenal serius ingin bersaing dalam perebutan gelar Premier League dan Liga Champions, transfer sekelas ini adalah suatu keharusan, bukan sekadar kemewahan.